Baik, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara virtual Open House Academy Talenta Center. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni dinul Islam. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa. Saya di sini sebagai MC yang akan menemani Bapak dan Ibu selama acara virtual Open House Academy Talenta Center 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan virtual Open House Academy Talenta Center. Baiklah, telah hadir bersama kita. Terima kasih kepada Dr. Yaya Arya Santosa, Mars PhD selaku Ketua Yayasan Bina Talenta Tunas Bangsa Karya Mandiri, serta ada terima kasih kepada Dr. Susi Yusna Dewi, SPK JK Mars selaku Konsultan Yayasan Bina Talenta Tunas Bangsa Karya Mandiri, serta terima kasih kepada Ibu Agustiningsih SPC selaku Kepala Akademi Talenta Center. Terima kasih kepada dosen Kepala Kaprodi Kria Ibu Fariza Amalia SSN, dan terima kasih kepada Bapak Amran Malik Hakim MSN. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib selama talk show. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Talenta Mars Talenta. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Bina Talenta Tunas Bangsa Karya Mandiri. Yang kelima adalah acara talk show. Yang keenam adalah pemaparan program Akademi Talenta Center. Yang ketujuh yaitu pemaparan program BLK Talenta Center. Yang kedelapan yaitu testimoni dari orang tua mahasiswa Akademi Talenta Center. Yang kesembilan yaitu produk mahasiswa. Yang kesepuluh sesi tanya jawab serta yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua yaitu pembacaan tata tertib selama talk show. Yang pertama, peserta diharapkan memakai pakaian rapi dan sopan. Yang kedua, peserta diharapkan untuk duduk sebagaimana layaknya dalam kegiatan seminar. Yang ketiga, mikrofon peserta selalu dalam keadaan mute selama talk show berlangsung. Keempat, peserta unmute menghidupkan suara mikrofon kecuali dipersilahkan oleh panitia. Yang kelima, mengikuti seluruh aktivitas susunan acara talk show. Yang terakhir, peserta yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan memberitahu nama, pertanyaan, dan langsung mengangkat tangan. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta diharapkan membuka kamera Zoom dan meletakkan tangan kanan ke dada sebelah kiri.
Mars Talenta Center. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Shadaqallahu alazim. Masya Allah, semoga Allah memberikan pahala bagi kita semua, bagi pembaca maupun pendengarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Dr. Yaya Arya Santosa, Mars PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu di acara virtual open house dari Akademi Talenta Center. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, di sini ada Pak Amran, Bu Deris ya, Bu Gita, Bu siapa ini lagi, Bu Ning, juga ada semuanya di sini staf akademi ya, juga ada Dr. Susi, ada mungkin ini ada beberapa nama yang saya pikir mungkin salah satu atau calon orang tua siswa atau mahasiswa akademi yang berminat atau ingin melihat-lihat, ingin bertanya tentang apa itu Akademi Talenta Center. Ya, selamat sore, selamat berbahagia, salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan kami pertama-tama ingin memberikan semacam pendahuluan atau profil daripada Talenta Center atau yayasan kami. Saya mau share dulu beberapa catatan atau powerpoint-nya. Sudah terlihat belum ini? Sudah, dokter. Sudah ya? Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di Talenta Center. Talenta Center berdiri di atas nama Yayasan Talenta Tunas Bangsa Karya Mandiri. Akta notaris tertanggal 11 Januari 2011, dan kita pada yang sebenarnya kita punya berdiri atau melakukan aktivitas kita sejak 2005-2006, di mana kita dalam ini Dr. Susi sebagai foundernya juga adalah sebagai salah satu konsultan dari beberapa sekolah alam di beberapa tempat, dan juga pada tahun 2010-2011 lah kita secara resmi mendaftarkan sebagai yayasan yang mempunyai visi dan misi, yaitu mengembangkan kemampuan anak agar kelak menjadi individu yang mandiri. Jadi visi kita itu memang bukan hanya pada anak-anak special needs saja, tetapi memang pada anak secara umumnya. Ya, misinya apa? Misinya yaitu Maaf dokter, untuk slide-nya belum berubah? Belum berubah? Belum. Iya. Sudah belum? Sudah mulai berubah belum? Ada, dok. Sudah ya? Oke. Tadi saya ulangi lagi, untuk visi dan misi Talenta, yaitu mengembangkan anak. Ini adalah mulai dari anak-anak itu sejak maksud saya anak yang reguler, yang normal, maupun anak special need. Khususnya memang kita berpengalaman atau sudah lebih dari 10 tahun menangani anak-anak yang special need. Misi kita adalah menerapkan program akademik dan akademik, pencarian bakat, minat, yang pada setiap anak, yang kemudian dituangkan dalam kurikulum pendidikan yang aktif
berdasarkan program individual. Artinya memang setiap anak walaupun diagnosisnya sama, mempunyai keluhan yang sama, bisa jadi mereka mempunyai program individual yang berbeda. Ya, apa yang kita layani di Talenta Center? Talenta Center itu punya klinik, ya di lantai 1 ada klinik, ada konsultasi, kemudian juga ada tes-tes penunjangnya, dan rumah tes psikologi, tes IQ, tes minat bakat, TOEFL, MMPI, sampai ke brain mapping, serta ada juga terapi penunjang untuk mendukung anak-anak itu kita diagnosis, kita periksa penunjangnya juga melalui terapi-terapi penunjang agar mereka mendapatkan satu gambaran baik terapi dokter, psikiater, psikolog maupun guru akan mendapatkan pada waktu asesmen pertama itu mendapatkan gambaran yang utuh, ada holistik tentang bagaimana anak pada posisi ketika pertama kali mereka datang ke Talenta Center. Ya, setelah itu mereka lakukan terapi dan juga ada pendidikannya atau edukasinya. Jadi pertama kita ada sekolah yang memang khusus dan mulai dari tingkatan daycare, homeschooling sampai ke tingkat SMA dan terakhir sampai ke dengan tingkat mahasiswa. Ya, dalam ini Academy Talent Center. Kemudian juga ada yang boarding school. Nah, ini letaknya di Parung dan di Talent Center Jakarta. Selain itu kita juga membuat sekolah khusus, sekolah umum, kemudian sekolah inklusi, jadi sekolah yang menggabungkan anak normal, reguler dengan beberapa anak special need. Juga kita melakukan pendidikan untuk guru pendamping di sekolah-sekolah inklusi. Ya, jadi melatih guru-gurunya atau kita merekrut guru-guru, kemudian kita tempatkan di sekolah-sekolah inklusi. Kemudian kita juga lakukan parent training, ya, pendidikan kepada orang tua agar mereka bisa sejalan pendidikan yang di sekolah maupun di rumahnya. Oke, kenapa kita melakukan secara holistik? Karena kita punya prinsip Talenta Center ini bahwa setiap otak atau cara kerja otak itu berdasarkan neuroscience, neurobehavior, dan neuroplastisitas. Nah, berbicara tentang neuroplastisitas artinya kemungkinan otak kita, baik itu yang normal maupun yang special need itu sama, mempunyai kemungkinan untuk berkembang sinaps-sinapsnya, persarafannya, dan demikian semakin banyak konektor atau antar saraf terhubung, maka ada kemungkinan akan berubah banyak hal di anak tersebut atau di kita itu sendiri. Dan ini berlaku. Itulah prinsip kita kenapa kita terus berusaha untuk mempunyai performa yang lebih baik. Suaranya putus. Suaranya tidak terdengar jelas, Dok. Halo? Iya, baik, sudah terdengar, Dok. Sudah dengar. Ya, kemudian prinsip yang lain ada kita punya 8 pilar. Ya, 8 pilar ini diterapkan baik mulai pendidikan daycare sampai dengan ke mahasiswa. Di mana pilar pertama ada akhlakul karimah, yang kedua tahfiz Quran, yang ketiga kognitifnya, yang keempat leadership, kelima kewirausahaan, keenam social ekonomi dan komunikasi, ketujuh resiliensi, yang kedelapan minat bakat. Nah, semua 8 pilar ini bisa kita terapkan secara keseluruhan atau perbagian, artinya sesuai dengan kemampuan dari anak dan sesuai di mana guru-guru bisa menerapkan di level masing-masing sekolahnya. Ya, jadi ini 8 pilar ini dipakai dari mulai tingkat TK, daycare, sampai dengan ke mahasiswanya. Siapa saja yang kita terima, selama ini kita menerima hampir semua jenis anak dengan kebutuhan khusus. Dan tentu juga selain khusus juga kita banyak juga menerima anak-anak siswa yang normal yang kita perbaiki performansnya dia di sekolah maupun pada waktu kuliahnya. Ya, ini slide di mana riwayat kerjasama kita di 2005, 2009 sampai dengan 2010 ya menurut akte notaris, kemudian mendirikan sekolah Islamic School, sekolah inklusi tahun 2014.
Kemudian juga ada 2015 kita ada boarding di Parung. 2017 kita mendapatkan hak cipta Talenta Center dari Kemendiknas. Kemudian sampai 2018 pembentukan Talenta Center Jakarta, dan terakhir 2019 atau tahun lalu kita mendirikan Akademi dan BLK Talenta Center, di mana kita berharap setelah ini semua siswa yang kita asuh, baik yang ada di internal di Talenta Center maupun yang kerjasama dengan Talenta Center, bisa mendapatkan atau mempunyai kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi di lingkungan kita. Ya, jadi ini fasilitas Talenta Center kita, ada klinik utama kita, ada dokter umum, dokter gigi, psikiater, psikolog, terapis, remedial, dan juga beberapa ruangan yang mendukung mahasiswa-mahasiswi kita untuk bisa bukan hanya melakukan penambahan atau penguasaan bidang ilmu pengetahuan secara teori, tetapi juga mereka akan kita latih untuk bisa mendapatkan percobaan atau berusaha atau magang di tempat kita. Oke, saya kira itu mungkin sambutan dari saya. Ini ada beberapa kegiatan juga yang berhubungan dengan pelatihan di luar Talenta Center, dari Rumah Sakit Soekarno Hatta, ada juga sekolah alam dan tempat lainnya. Saya kira itu yang sambutan dari kita, dari saya sebagai ketua yayasan. Saya berharap nantinya pada orang tua bisa mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari dosen-dosen kita, khususnya pada hari ini kita akan mendengarkan dari salah satu dosen kita, dosen Talenta Center, agar selain itu juga bisa ibu-ibu, bapak-bapak menanyakan langsung pada waktu acara nanti ditayangkan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua di dalam virtual open house hari ini, dan berharap selanjutnya kita bisa akan terus berhubungan di layanan Talenta Center ini. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala paparannya dokter untuk yang beliau uraikan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Acara selanjutnya ya ini acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara talk show Akademi Talenta Center. Sebelumnya saya akan membacakan moderator pada hari ini. Berikut nama lengkap Dr. Susi Yusnadewi. Tempat tanggal lahir Jakarta 25 April 1967. Status sudah menikah dengan 3 anak. Websitenya ada di susiyusnadewi.com. Pendidikan 2014 sampai 2016. Magister Administrasi Rumah Sakit Respati Indonesia 2009 sampai 2013 di Fakultas Universitas Indonesia Program Studi Doktoral 2007 sampai 2009 Fakultas Universitas Indonesia PPDS 2 Kedokteran Jiwa Anak dan Remaja tahun 2000 sampai 2004 Fakultas Universitas Indonesia PPDS 1 Kedokteran Jiwa 1986 sampai 1993 Fakultas Universitas Yarsi. Aktivitas terkait psikiatri anak dan remaja. Yang pertama, Ketua Perkumpulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Indonesia. Yang kedua, sebagai owner dan konseptor Islamic Green School atau sekolah inklusi berbasis alam. Yang ketiga, sebagai owner dan konseptor Talenta Center, pendidikan untuk individu berkebutuhan khusus. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan untuk dimulai, Dr. Susi. Maaf, untuk suaranya belum terdengar, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ica yang telah memperkenalkan saya.
dan kemudian juga kepada ayah dan bunda, bapak ibu, dan semua yang hadir pada acara Open House Akademi Talenta Center hari ini dan sekaligus talk show. Nah, berikut saya diberikan amanah sebagai moderator. Nah, berbahagia sekali pada hari ini kita bisa bertemu untuk sharing ya. Ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Amran Malik Hakim MSN. Beliau adalah dosen Akademi Talenta Center dan beliau juga sehari-hari juga sebagai dosen IKJ ya. Kemudian juga, nah saat ini Pak Amran juga di Talenta Center sebagai kepala prodi dari fotografi ya, seni fotografi. Dan kemudian pembicara kedua adalah Ibu Fariza Amalia SSN. Beliau adalah kepala prodi Kria. Mungkin kita melihat dulu kurikulum vitae Ibu Fariza ya, Amalia ini sudah ditayangkan. Nah, begitu banyak pengalaman beliau sebagai memang sebagai ahlinya ya dalam bidang seni Kria. Jadi beliau sebagai web designer Tempo Interaktif 1996 sampai 2000, graphic designer Tempo, kemudian graphic designer sebagai freelance Teamwork pada tahun 2002 sampai 2004, kemudian sebagai ilustrator, kemudian sebagai guru di TK PAUD Yarsi, dan kemudian juga graphic designer sebagai guru ya, freelance di Semut-Semut Natural School, lalu juga freelance sebagai teacher dalam Bilik Kreasi Reken 2017 dan koordinator tim freelance Akademi dan Komunitas Seni Credo Persada Bekasi dan teacher di Fortuga ITB. Nah, beliau menamatkan sekolah di ITB dengan jurusan Visual Communication Design. Oke, ini pembicara pertama ya. Mungkin pembicara kedua ya ini ya, Bu Fariza. Pembicara pertama adalah Bapak Amran Malik Hakim MSN. Nah, ini juga nggak kalah banyak segudang pengalamannya. Beliau tanggal lahir 3 Juli 1978, jadi memang masih muda-muda ya. Saya aja yang paling tua ini. Pendidikan formal D3 Fakultas Film dan Televisi IKJ, S1 Fakultas Film dan Televisi IKJ, S2 Kajian dan Penciptaan Seni Urban Institut Kesenian Jakarta. Dan juga segudang pendidikan non formal antara lain LPK Sinema bersertifikat LSP, pelatihan asesor sertifikasi profesi, pelatihan dosen prodi FFTV IKJ, pelatihan skema sertifikasi profesi, workshop asisten kamera pusat di Pusat Perfilman Usmar Ismail, workshop pinhul kamera di ART tematif foto kontes pada tahun 2009, lalu seminar nasional sosialisasi regulasi penyiaran penyongsong perkembangan TV komunitas di Indonesia, kemudian workshop lain yang beliau ikuti. Ya baiklah, ini juga pameran pameran yang beliau lakukan. Jadi sebenarnya hari ini kehormatan bagi kita semua untuk berbagi sharing ya dengan Bapak Amran dengan dengan begitu banyaknya pengalaman. Baiklah, kami persilakan Pak Amran Malik Hakim untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak Amran. Ini Pak Amran juga guru favorit di Akademi Talenta Center ya. Dosen favorit. Ya. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya satu kehormatan bagi saya juga diundang di acara. Maaf Pak Amran, suaranya kurang terdengar jelas. Oke, sekarang cukup terdengar? Cukup terdengar? Oke. Waduh, kayaknya agak harus deketin ya. Oke, sebentar. Oke, terima kasih. Agak sedikit nervous juga ya ketika saya diminta untuk menjadi pembicara di acara ini. Tapi melihat dari tema yang diangkat, yaitu tentang
menggali potensi minat dan bakat individu berkebutuhan khusus, saya jadi ingat tentang proses berkarya saya selama ini. Mungkin saya sedikit memberikan informasi kenapa saya bisa bergabung di di Talenta Center ini. Memang sebelumnya saya sangat interest sekali dengan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama ketika saya melihat begitu bagusnya, begitu luar biasanya mereka ketika mereka membuat karya-karya seni yang sangat menarik. Nah, ketertarikan saya mulai sangat tertarik ketika saya bertemu dengan satu individu autis yang kebetulan orang tuanya memberikan saya kesempatan untuk melakukan pendekatan. Nah, dari situlah saya mulai sering bersama dengan anak ini sampai akhirnya saya berhasil bisa membawa anak ini untuk bisa menjadi saya menyebutnya fotografer, fotografer tapi bukan fotografer yang komersil, tapi artinya dia sudah bisa menghasilkan beberapa buku tentang fotografi. Artinya dia memotret tentang kehidupannya dia, dan itu antusiasmenya luar biasa sampai akhirnya anak ini bisa berpameran di beberapa negara. Nah, akhirnya itulah yang menjadikan motivasi saya untuk terus mendalami, mengenali individu-individu berkebutuhan khusus ini, sampai terakhir kuliah S2 saya memang mengangkat tema tentang interaksi subjektif melalui fotografi terhadap anak berkebutuhan khusus ini. Nah, dari situ akhirnya saya bisa bergabung dengan Talenta yang buat saya cukup luar biasa ya kampusnya. Walaupun saya termasuk guru baru, saya termasuk pengajar baru di Talenta ini, kurang lebih baru baru 1 semester kalau nggak salah ya, 1 semester atau 2 semester ya, gitu. Tapi paling tidak banyak hal yang bisa saya pelajari dari sini. Oke, sekarang kita coba masuk ke pembahasan tentang oke ya. Cukup terlihat ya? Terlihat nggak sih? Terlihat nggak, Bu? Terlihat, Pak. Oke. Jadi sebenarnya fotografi itu merupakan sebuah produk dari perkembangan teknologi yang sebenarnya saya yakin lambat laun itu akan bisa dijadikan sebagai sebuah alat yang dapat mengenali potensi dari anak-anak. Jadi alat fotografi itu adalah satu media yang sebenarnya bisa menjadikan sebuah bahasa, sebuah penyampaian pesan, sebuah komunikasi antara komunikan dengan komunikator. Menurut saya itu seperti itu. Nah, terus fotografi dalam hal ini adalah aktivitas dalam perkembangannya menjadi satu alat yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Nah, dulu tuh fotografi memang sangat sulit sekali digunakan. Sangat-sangat sulit sekali untuk mempelajari fotografi. Tapi karena perkembangan teknologi yang terus berkembang, sampai akhirnya fotografi itu masuk ke dalam beberapa tools, alat-alat komunikasi, akhirnya menjadikan fotografi itu sangat mudah sekali untuk digunakan. Nah, proses fotografi itu, proses memotret itu akhirnya bisa masuk ke dalam kehidupan manusia sampai
udah masuk ke dalam kehidupan manusia sampai hal-hal terkecil pun juga fotografi juga sudah banyak dilakukan. Umpamanya kayak ketika bertemu dengan teman atau bertemu dengan atau ketika ketika berkumpul lalu kita mau bahkan mau makan aja, sebelum makan itu bukannya berdoa tapi malah foto dulu. Nah, itu tuh buat saya wow, ini luar biasa sekali. Nah, dari intensitas memotret tadi, keseringan terlalu seringnya aktivitas manusia memotret tadi, akhirnya menjadikan fotografi itu kayak semacam kayak bisa membaca sebuah karakter dalam diri manusia. Nah, ada satu teori yang namanya teori dalam satu buku kajian kajian sastra sebenarnya ya. Tokohnya itu adalah Roland Barthes. Nah, dia itu menyatakan bahwa fotografi itu sebenarnya bisa mengandung dua arti. Yang pertama itu adalah arti denotasi, yang kedua itu adalah konotasi. Dalam hal ini sedikit saya jelaskan bahwa denotasi itu adalah satu hal yang terlihat di dalam frame. Umpamanya foto makanan. Yang ada di frame itu adalah foto makanan. Umpamanya makanannya apa? Gado-gado atau apa. Nah, struktur yang dalam gado-gado itu yang sebenarnya makna denotasi. Nah, sedangkan konotasi itu adalah hal-hal yang bisa dilihat, hal-hal yang terdapat di luar frame. Artinya, ketika makan itu di sebuah restoran, kita udah mengetahui bahwa itu sebuah restoran dari bentuk-bentuk mejanya atau apanya segala macamnya. Artinya hal-hal yang di luar frame. Nah, intensitas sering memotret tadi akhirnya secara tidak sadar bisa meningkatkan hard skill bagi seseorang. Nah, itu yang saya percayai bahwa anak-anak individu dengan berkebutuhan khusus ini punya satu kelebihan, yaitu bagi saya yaitu mereka sangat intens sekali ketika mereka diminta untuk melakukan satu kegiatan, itu dia akan terus menerus tuh. Dari apa yang saya amati itu dia terus menerus. Nah, buat saya lambat laun mereka pasti bakal bisa terlatih nih kayak begini nih. Nah, saya menggunakan media untuk menggali potensi itu. Saya melakukan riset itu melakukan beberapa kasus ya. Ada beberapa kasus dari anak-anak dari kecenderungan tertentu ya. Mulai dari yang ADHD sampai yang saya menganggapnya itu adalah masuk kategori autis berat ya. Tapi memang ketika saya memberikan satu peralatan untuk bisa memberikan satu alat yang kira-kira bisa dijadikan satu hal yang menarik buat anak ini, saya melihat bahwa fotografi itu jauh lebih simpel dibandingkan dengan media lainnya. Tapi memang nggak semua sih. Ada beberapa anak yang memang ketika diberikan kamera mereka menolak. Tapi lambat laun karena intensitas saya selalu memberikan itu dan kebetulan di lingkungan keluarganya juga memberikan dia fasilitas HP yang ada kameranya ya, sehingga mereka sering memotret. Akhirnya mereka jadi tertarik untuk memotret. Dan buat saya dari situ saya bisa mengenali bagaimana saya bisa mengenali. Contohnya begini, anak ini pada dasarnya dia tidak suka memotret, tapi umpamanya dia suka memasak. Ya, tapi orang tuanya kita orang tua maupun lingkungan sekitar tidak mengetahui kalau sebenarnya punya keinginan untuk mau memasak gitu kan. Tapi ketika saya memberikan kamera, yang difoto sama anak ini adalah makanan, terus kemudian dia memotret ibunya yang sedang memasak dan segala macamnya. Nah, dari situ ketika saya memberikan hasil foto itu kepada waktu itu saya punya teman seorang psikiater, lalu dilihat seperti itu. Nah, teman saya meminta saya untuk coba deh, gitu, coba untuk
ajarkan dia atau perkenalkan dia dengan peralatan-peralatan masak, dan ternyata hasilnya luar biasa gitu loh. Nah, dari hasil makanan yang dia buat lalu dia foto. Nah, itu ternyata yang dia inginkan. Ternyata dia itu melihat proses ibunya yang sedang memasak dan tanpa sadar dan itu tertarik. Nah, itu buat saya menganggap bahwa dari hal itu saya menganggap bahwa fotografi itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengenali potensi dari situ loh. Ya, jadi begitu buat saya begitu pentingnya alat ini, kamera ini, sehingga kita bisa mempelajari banyak hal dan bisa mengetahui karakter-karakter seseorang. Nah, di dalam di dalam materi di talenta ini, kalau saya berusaha untuk mengenali dulu karakter dari anak-anak ini. Jadi sebab apa? Anak-anak ini ketika saya amati, hampir semua anak-anak berkebutuhan khusus ini itu sangat menyukai dengan hal-hal yang sifatnya visual. Nah, setelah saya coba untuk berdiskusi dengan coba untuk berbicara dengan anak ini, mereka berbicara tentang 7 unsur ini, yaitu form, shape, tekstur, reflective, transparan, translucent, dan opak, di mana hal-hal ini sebenarnya adalah satu bentuk yang ada di dalam fotografi. Form itu bentuk yang bentuknya itu seperti bentuk 3 dimensi. Kalau shape itu adalah bentuk yang 2 dimensi. Tekstur itu bicara masalah lapisan kasar atau halus dan segala macamnya. Nah, terus selanjutnya reflektif itu bicara masalah pantulan. Terus transparan itu sinar-sinar yang sifat tembus pandang. Translucent itu satu benda yang sebenarnya bisa tembus tapi tidak bisa memantul. Tidak tembus pandang, translucent. Nah, kalau opak itu tidak tembus pandang juga tidak tembus sinar juga tidak tembus pandang. Nah, materi-materi ini harus saya coba godok untuk menjadi sebuah materi yang menarik buat di Talenta Academy ini. Nah, dari sini buat saya akan terus berproses untuk melihat perkembangan anak-anak melalui bidang fotografi. Ya, tentunya juga dibantu dengan dengan dosen-dosen yang lain. Buat saya itu satu hal yang luar biasa gitu. Mungkin itu dulu sekian dari saya. Saya kembalikan ke Bu Dr. Susi. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Amran. Nanti kita banyak didiskusi ya, bagaimana nanti pengalaman Pak Amran dalam mendampingi anak-anak spesial kita. Baiklah, untuk pembicara kedua, Ibu Fariza Amalia. Tadi saya sudah bacakan kurikulum vitae beliau. Nah, beliau juga dengan segudang pengalamannya, terutama juga berkaitan dengan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Silakan, Ibu Fariza. Tes, kedengeran ya? Ya, kedengeran. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Dr. Susi, dari pihak Talenta juga. Terima kasih. Saya di sini sebagai wakil dari Prodi Kria ya Bu ya, bergabung di Talenta Center juga tidak lama Pak Amran, jadi memang kita juga baru di sini karena memang Akademi Talenta Center juga baru, jadi beberapa hal pengalaman-pengalaman yang kita dapat itu kita temukan hal yang baru juga di sini. Mudah-mudahan apa yang kita miliki ini bisa bermanfaat. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan ya
Dr. Susi beberapa informasi yang terkait dengan pembelajaran yang ada di Prodi Kriya. Bapak Ibu sekalian, Akademi Talita Center sebagai lembaga pendidikan memiliki 3 program studi yang disediakan oleh Akademi Talita Center. Boleh minta di screen saya? Baik, di Talita Center ada 3 prodi, yaitu prodi manajemen perkantoran, prodi desain grafis, dan prodi Kriya yang kebetulan saya bergabung di dalamnya. Prodi Kriya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, berasal dari kata kriya ya. Kalau kita boleh mengulas kembali, kriya itu berasal dari kata bahasa Sanskerta yang tulisannya hampir sama dengan bacanya kriya, yaitu mengerjakan ya. Jadi hasilnya adalah pekerjaan tangan. Jadi kriya merupakan jenis seni keterampilan tangan atau kerajinan tangan yang memiliki nilai estetik dan fungsional. Maka dari itu program studi kriya di Talita Center tujuannya juga hampir sama, yaitu mahasiswa mampu merealisasikan gagasan atau ide ke dalam bentuk karya kriya, mengolahnya menjadi dari material awal menjadi karya kriya yang bernilai estetik dan fungsional. Baik, ini sebelum kita ke sebelah membahas lebih lanjut, ini adalah salah satu ilustrasi yang saya suka banget dari salah satu mahasiswa, yaitu Habibi dari Prodi Grafis. Dia menggambar karakter yang sangat menurut saya lucu dan kekinian. Tapi nanti kita bahas selanjutnya ya. Kita bahas ke bahan-bahan pelajaran yang ada di Prodi Kriya. Gambar Habibie gitu ya? Iya, betul. Oke. Di dalam mewujudkan tujuan dari Kriya tersebut, maka Akademi Talita Center telah menyusun program ya, seperti Bapak Ibu lihat di sini ada semester 1, semester 2, semester 3, ini sebetulnya sampai semester 6, nanti kita akan ke sana. Jadi ini akan ditempuh dalam 3 tahun insya Allah. Nah, kita bicara pada tahun pertama ini atau tahun pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya ini mungkin akan timbul pertanyaan gitu, misalnya kriya seperti apa yang akan dipelajari di sana, kemudian bagaimana cara membuat krianya, dan bahan apa saja yang akan digunakan. Nah, ini akan saya sampaikan sambil kita jalan-jalan ke semester per semester ya. Baik, di semester pertama dan semester kedua ini merupakan tahap awal dari teman-teman mahasiswa itu. Mereka mungkin pendidikan sebelumnya, kemudian kita masuk menjadi mahasiswa baru, tentunya harus diberikan fondasi yang cukup baik gitu untuk teman-teman masuk ke dunia pendidikan tingkat tinggi ya. Di sini semester 1 dan 2 itu memang mahasiswa diberikan materi yang dasar ya, makanya ada materi-materi, ada mata kuliah dasar, dan juga ada mata kuliah yang kandungan lokal gitu ya. Dan ini ada di kriya itu ada di dasar seni kriya, kita berikan di semester pertama. Pada tahapan pendidikan awal ini memang mungkin kita tidak bisa langsung melihat potensi atau kemampuan mereka ya. Memang kadang-kadang terdapat informasi bocoran gitu dari asisten dosen atau dari dokternya atau psikiaternya ataupun dari orang tuanya mungkin ya, oh ini anak ini bisa ini, anak ini bisa begitu gitu. Tapi memang ini di dalam semester 1 dan 2 ini kita seperti melihat anak-anak itu ya seperti biasanya gitu ya. Dan ini dari pelajaran-pelajaran mata kuliah yang diberikan ini memang bisa kita lihat potensi-potensi yang nanti akan muncul. Kemudian saya bisa menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di kriya itu bahan yang digunakan sesuai dengan
ilmu kriya yang sesungguhnya itu adalah kayu, tekstil, keramik, logam, batu, dan kulit. Beberapa material ini memang kita berikan di semester pertama, mungkin tidak sepenuhnya kita berikan seasli-aslinya kita, tapi mengedepankan prinsip bahwa material seperti ini harus treatmentnya seperti ini, kita ajarkan seperti itu, karena memang terkadang juga ada kendala-kendala dalam anak-anak itu, dan kendala juga dari pihak kita untuk mewujudkannya. Tetapi dalam semester 1 kita memang berusaha untuk mengenalkan kepada mereka bahwa bahan seni kriya seperti ini dan treatmentnya seperti ini. Kemudian di semester juga 2, walaupun dasar seni kriya tidak diberikan, tetapi banyak juga mata kuliah yang mendukung kemampuan dasar seni kriya itu diperkuat ya. Tentunya ada fotografi juga, kemudian ada seni lukis, ada grafika, dan pendukung mata kuliah kandungan lokal dan mata kuliah dasar itu juga diberikan. Nah, dari semester 1 kemudian semester 2 menginjak ke semester 3. Semester 3 adalah merupakan penjurusan, yaitu mahasiswa akan dimasukkan ke dalam tahap penjurusan. Sehingga materi yang diberikan itu sudah mulai makin menjurus kepada prodi yang dipilih. Kalau di dalam prodi kriya, kita di sini ada melihat di situ belum diganti dulu, nanti dulu masih semester yang sebelumnya, masih semester 3. Ya, di semester 3 diberikan untuk sebagai kelanjutan dari yang kriya kedua, kriya di semester pertama, maaf. Bisa saya jelaskan di sini bahwa materi kriya berdasarkan tekniknya atau cara pembuatannya, itu bahan kriya itu ada yang dipahat. Jadi memang ada materi-materi yang dipahat, tetapi memang sekali lagi kita mencari dan terus membahas dan mencari apakah kriya yang aman bagi mereka. Teknik pahatnya seperti apa, ukir seperti apa yang aman bagi mereka. Kemudian kriya tekstil ini merupakan kriya unggulan yang mana insya Allah akan didukung oleh banyak fasilitas yang disediakan oleh Akademi Talenta Center. Baik itu nanti kita akan membuat batik atau cetakan yang lainnya, shibori ataupun jemputan dan sebagainya. Kemudian ada kriya anyaman. Kriya anyaman juga kita buat sedemikian rupa agar memang mudah untuk dilakukan bagi teman-teman mahasiswa berkebutuhan khusus. Teknik dan cara pembuatan karya kriya itu memang diberikan pada semester 3, 4, dan 5. Diharapkan mahasiswa dapat secara bertahap mencapai ketuntasan dalam berkarya. Jadi nanti karyanya itu jadi lebih rapi, lebih indah, lebih kokoh, dan hasil yang dihasilkan itu berkualitas sehingga bisa layak untuk dijual. Baik, semester 3, 4, 5 itu tadi Akademi Talenta Center untuk prodi kriya sudah makin memfokuskan kepada tekstil, ke tekstil, di mana materi pembuatan materi belajar itu di semester 3 itu tadi ada dasar menjahit, ada tekstil industri, bahan pengetahuan tentang tekstil. Di semester 4 yang kita melihat ada karya batik, kriya 2 juga masih dilanjutkan, ada dasar menjahit tetap ada. Dan kemudian kita masuk ke semester 5. Semester 5 juga masih lanjutan dari kriya 3. Kemudian ada karya jahit dan ada kerja profesi tekstil. Di kerja profesi tekstil ini sama seperti perguruan tinggi yang lainnya, bahwa teman-teman itu diharapkan mahasiswa bisa memiliki bekal yang cukup untuk berkarya di bidang tekstil. Karena itu di tahap ini teman-teman mahasiswa bisa berlatih bekerja di tempat-tempat yang dalam industri tekstil. Namun begitu di Talenta sendiri sudah punya BLK, tapi mungkin
bisa dijelaskan juga banyak bahwa BLK ini merupakan balai latihan kerja yang juga banyak menghasilkan karya-karya tekstil, sehingga mahasiswa itu tidak usah kemana-mana, bisa belajar dari situ dan mendapatkan ilmu dengan mengadaptasi yang tidak terlalu sulit karena memang ada tempatnya di situ. Kemudian di akhir semester 6, mahasiswa akan membuat tugas akhir. Ini merupakan karya proyek kriya. Di sini mahasiswa hanya megang satu proyek kriya yang akan dibahas dan mengevaluasi segala bentuk pelajaran yang dipelajari mulai dari semester awal sampai semester akhir, karena mahasiswa itu akan belajar untuk merancang, kemudian menulis pelaksanaannya seperti apa, kemudian ditulis juga pelaporannya seperti apa, sehingga karya tersebut tercipta gitu. Dasar pemikirannya apa dan sebagainya dilatih untuk bisa membuat suatu karya dengan proses yang terukur dan terlihat dan bisa terdokumentasikan dengan baik. Demikian itu adalah proses belajar dari semester 1 sampai semester 6. Memang sebagai Bapak dan Ibu ketahui bahwa selama pandemi ini prodi kriya yang isinya adalah praktek sebetulnya agak aneh gitu, karena kita tidak bisa dengan mudah memegang mahasiswa kita kemudian melihat karya diketnya dia dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah berkat bantuan dari asisten dosen, guru-guru pendamping, semuanya ini pembelajaran secara daring ini terasa tidak ada kendala sama sekali, dan itu merupakan suatu alhamdulillah suatu kemudahan bagi kami tenaga pengajar untuk bisa tetap menghadirkan pelajaran di rumah mereka. Tetapi memang ada beberapa anak-anak tetap ke kampus untuk karena mereka sudah mendapatkan izin. Ya alhamdulillah mata kuliah tersebut tetap berlangsung. Demikian mata kuliah yang sudah dihasilkan, sudah dibahas. Kita ke slide berikutnya. Ini adalah slide berikutnya. Karya-karya yang dihasilkan prodi kriya, ini hanya beberapa saja. Misalnya itu ada tugas membatik di semester 4, dia membuat hiasan tas. Di situ mereka membatik di kain-kain yang kecil-kecil itu ukurannya, kemudian diaplikasikan ke tas atau ke dompet dan sebagainya, dan ini dijual. Kemudian ini ada tugas menggambar di kain juga, ya, mereka membuat masker. Kemudian ada tugas keramik, ini membuat hiasan dinding atau wadah. Kemudian ini menganyam di semester 1, 3, 4, memang ini banyak, dan ini memang semakin menguatkan agar mereka memiliki keterampilan dalam menganyam supaya lebih baik lagi. Membuat petakan gelas berikutnya. Nah, ini adalah tugas mix antara anyam dan melukis. Anyaman di talinya dan kemudian dilukis di depannya, dan kemudian ini adalah tugas menjahit, membuat konektor jilbab, dan ini adalah merupakan produk andalan dari Talenta Center, karena memang produk ini adalah yang sudah layak dan berkualitas sehingga layak untuk dijual begitu. Dan mudah-mudahan teman-teman dengan terus melatih skill menjahit dan skill-skill lainnya dalam kriya dapat menghasilkan kemandirian dan ketangguhan mahasiswa kriya sehingga bisa terjun ke dalam masyarakat dan bisa berkarya lebih maksimal lagi. Demikian sekelumit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila kesalahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fariza yang sudah menggambarkan dengan begitu detail ya, walaupun slide-nya beberapa slide tapi detail bagaimana proses dari semester 1 sampai semester 6. Yang diharapkan setelah semester 6 memang anak ini mampu ya
anak berkebutuhan khusus sudah mampu mandiri ya dengan programnya begitu berkelanjutan insya Allah. Dan kemudian kita bisa lihat tadi hasil-hasil yang telah mereka kerjakan. Mungkin berikutnya kita akan melihat dulu ya bagaimana kampus dari Talenta Center, Akademi Talenta Center, bagaimana kegiatan perkuliahan dan kegiatan untuk mengelola emosi mereka. Karena kita lihat bahwa faktor emosi dari anak-anak berkebutuhan khusus itu menjadi masalah yang seringkali seringkali kita terkendala dengan emosi mereka. Jadi mereka emosinya naik turun, dan bagaimana cara guru-guru itu menyikapi anak-anak yang dengan keadaan emosi yang up and down. Silakan. Ini merupakan kegiatan yang diberikan ya setiap hari ya, ketika mereka memulai perkuliahan sehingga mereka bisa beradaptasi ya dengan materi yang diberikan. Di samping kegiatan lain biasanya mereka memulai dengan sholat duha ya, kemudian membaca untuk yang muslim ya. Kita ada beberapa juga mahasiswa yang non muslim tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti sholat duha dan kegiatan murojaah. Kegiatan ini sebenarnya diadakan rutin ya, dengan maksud mereka mengerti apa goal oriented dari mereka sekolah ya, mereka kuliah. Dan pemahaman seperti kita ketahui anak spesial tidak bisa kita 1 kali 2 kali dikasih pemahaman tersebut, jadi ini perlu berkali-kali dan menjadi satu pembelajaran yang continue. Baiklah, berikutnya mungkin kegiatan perkuliahan ya. Ini anak kita Habibi ya. Ini cukup anak spesial kita yang sangat spesial. Karena awalnya orang tuanya tidak mengizinkan masuk ya. Tapi lama-lama gak sanggup juga ya. Akhirnya Habibi mulai September kemarin yang mulai mengikuti kuliah. Sebelumnya Habibi hanya melakukan kuliah lewat daring. Dan ini cukup membuat keluarganya harus mempunyai effort yang keras. Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk, tapi dengan protokol kesehatan yang membuat orang tuanya juga percaya dengan keamanan dan kenyamanan dalam pandemi COVID ini. Habib ini punya kemampuan di kria yang tadi sudah Ibu Fariza paparkan dengan gambarnya yang khas ya. Ya, kalau dilihat menurut Ibu Fariza dan Ibu Ira, itu adalah seorang visualizer ya. Awalnya Habibi memang masuk ke Talenta itu sejak
SMP ya, sejak SMP. Jadi SMP, SMA sampai kuliah di Talenta Center. Kita awalnya sulit sekali menemukan bakat Habibie ya. Tapi dengan berjalannya waktu kita melihat bahwa itu Kria itu menjadi satu pilihan. Awalnya kita memprediksi kemampuannya di musik karena dari kecil Habibie belajar drum ya. Tapi ternyata kita melihat ada nuansa yang memang lebih spesifik untuk Habibie. Oke. Mungkin berikutnya kita lihat bagaimana pemaparan program BLK ya. Nah, di samping LKP kita mempunyai program BLK. Jadi BLK itu tadi juga ada yang bertanya ya. BLK adalah ditujukan untuk anak-anak atau individu berkebutuhan khusus yang tidak mengikuti pembelajaran sesuai tingkatan. Misalnya mereka tidak memasuki tingkatan pendidikan SD, SMP, SMA gitu. Kalau LKP atau Akademi Talenta Center ini harus mengikuti jenjang pendidikan sebelumnya sampai SMA. Sedangkan BLK itu mereka yang tidak mengikuti pendidikan tersebut. Nah, jadi kita masukkan di dalam program BLK. Dan kemudian untuk BLK juga, untuk anak-anak yang masuk akademi, biasanya siang hari mereka mengikuti program BLK juga. Karena mereka melakukan aktivitas untuk menghasilkan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah Ibu Ica, Ketua BLK. Nama saya Hadirul Kisah, selaku Koordinator Balai Latihan Kerja Talenta Center. Balai Latihan Kerja Talenta Center adalah sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan mendalami keahlian dalam kejuruan dan dihususkan untuk individu berkebutuhan khusus. Visinya menjadi pusat balai latihan kerja terbaik individu berkebutuhan khusus untuk menciptakan produk yang bernilai jual. Misinya, 1. Memiliki keterampilan dan produk yang bernilai jual. 2. Mewujudkan balai latihan kerja yang berkompetensi sebagai lembaga pelatihan yang profesional untuk individu berkebutuhan khusus. Tujuannya, 1. Menyiapkan individu berkebutuhan khusus menjadi individu yang memiliki keterampilan yang berkompetensi. 2. Menyiapkan individu berkebutuhan khusus yang diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan. 3. Memberikan pembekalan keterampilan dalam bidang kriya, tata boga, tata busana, dan percetakan. BLK Talenta Center dibagi menjadi 2, yaitu BLK Mandiri dan BLK Pendampingan. BLK Mandiri yaitu diarahkan untuk individu berkebutuhan khusus yang sudah mampu melakukan aktivitas dengan mandiri. Kriterianya, 1. Anak yang tamat pendidikan tinggi. 2. Lulus pendidikan minimal SD atau SMP atau SMA. 3. Mampu berkomunikasi untuk 2 arah. Program kegiatan Balai Latihan Kerja Talenta Center yang pertama yaitu ada percetakan, yang kedua ada tata busana, yang ketiga ada kriya, dan yang terakhir ada tata boga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni selaku Koordinator Balai Latihan Kerja Pendampingan. Balai Latihan Kerja Pendampingan dikhususkan untuk individu berkebutuhan khusus yang belum mampu melakukan aktivitas dengan mandiri. Kriterianya yaitu 1. Anak yang sudah usia lebih dari 17 tahun namun tidak punya ijazah dan masih dibantu dalam melakukan aktivitasnya. 2. Anak masih perlu arahan dalam berkomunikasi 2 arah. 3. Belum mampu berbicara atau nonverbal. Program kegiatan Balai Latihan Kerja Pendampingan meliputi percetakan, tata busana, kriya, dan tata boga. Silakan bergabung di Balai Latihan Kerja Talenta Center.
Ayo, dukung terus individu berkebutuhan khusus untuk berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah. Mungkin kita lihat testimoni tua mahasiswa, orang tua mahasiswa, sebentar sebelum langsung masuk ke tanya jawab. Dan sekaligus disusul dengan iklan produk ya. Saya Ibu Arnelis, orang tua dari Bagindo Ari Putra Wirman yang sekarang sudah duduk di semester 3 di Akademi Talenta Center. Saya bersyukur karena telah menemukan Akademi Talenta Center yang telah memfasilitasi kebutuhan anak saya untuk menyongsong masa depan dan kemandiriannya nanti. Selama kuliah lebih dari 1 tahun di Akademi Talenta Center, Ari cukup banyak kemajuannya, baik secara emosi dan keterampilannya di bidang yang telah diminatinya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Oke, berikutnya contoh produk dari anak-anak kita. Nah, ini adalah produk dari anak-anak kita. Ini adalah produk kita ya. Nah, untuk mempunyai keahlian di bidang ini, kita merangsangnya cukup lama ya. Jadi ini sebenarnya keterlibatan orang tua juga yang dalam hal ini menemukan satu kemampuan ya. Jadi dalam bidang tata boga. Ini chicken katsu, produknya siapa nih? Ini cookies produknya Didi ya. Ya, jadi itu contoh-contoh produk dari anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan nanti produk-produk itu menjadi bekal untuk kehidupannya nanti. Halo, baiklah. Ariel. Halo, saya Mama Ariel. Kami dari Dapur Ariel. Produk Dapur Ariel ada beberapa macam seperti apem gula merah, tangerang kaya, banana cake, totape, puding coklat Oreo, puding mango lava, puding bubble, dan rendang padang. Untuk makanan produk atau dapat dibeli di Bina Talenta Cafe. Silakan dicoba ya. Wassalam. Ya, nanti silakan coba produk Ariel. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melihat bagaimana contoh dari produk kita. Nah, karena waktu cukup mepet ya, jadi ini ada pertanyaan untuk Ibu Fariza dan kemudian juga Bapak Amran. Yang pertama adalah dari Ibu Uti dari SLBC Angkasa Halim. Mau menanyakan untuk lanjutan pendidikan alumni dengan kemampuan baca tulis yang minim. Nah, bahkan tidak ada sama sekali. Apakah mungkin bisa melanjutkan pendidikan di Talenta Center? Jadi dia tidak bisa baca ini, Pak Amran dan Bu Fariza. Jadi apakah bisa nih mereka misalnya belajar fotografi misalnya gitu kan? Kalau masuk mungkin boleh kali ya. Nah, mungkin ataukah misalnya mereka bisa ikut kriya yang lain gitu. Silakan dijawab Pak Amran. Dimulai dengan Pak Amran dulu. Oke, terima kasih Dr. Susi. Pertanyaannya dari Ibu Uti. Oke, Ibu Uti. Ya. Kalau menurut saya sih kalau masuk sih bisa-bisa aja, maksudnya silakan aja. Kalau untuk bagi saya yang dilihat itu bukan cuma kemampuan baca tulis. Artinya gini, setiap anak itu pasti punya kemampuan berbeda-beda. Ya, memang sebenarnya kemampuan baca tulis itu merupakan basic ya, basic. Tapi artinya gini, dengan kita memberikan satu kegiatan yang lain, artinya bagi saya di bidang fotografi itu bisa-bisa aja, sebab fotografi itu kan kemampuan hard skill di mana anak tersebut selalu dilatih secara terus-menerus, bukan cuma buat anak kebutuhan khusus. Artinya di lingkungan ya bukan anak berkebutuhan khusus pun ya
kemampuan hard skill itu ya memang karena dilatih secara secara intens gitu loh. Artinya bagi saya tidak ada perbedaan. Jadi bisa-bisa aja gitu loh. Demikian gitu Bu Dr. Ya. Jadi intinya mereka baca tulis itu memang suatu basic ya, tapi intinya mereka juga bisa ya mereka sebenarnya punya bakat ya, punya bakat tertentu yang mungkin berbeda dengan anak yang lain. Mungkin Bu Deris ditambahkan sedikit. Nah, Bu Deris sendiri dalam menggali anak-anak berkebutuhan khusus ini, apa pengalaman yang paling menarik ya untuk menggali mereka? Apakah mereka memang dirangsang untuk baca tulisnya atau mereka tanpa baca tulis pun bisa untuk menggali mereka gitu, bakat mereka sebenarnya? Baik, terima kasih. Sebetulnya di dalam prodi Kria itu memang skill yang dibutuhkan itu ketekunan, kerapihan, seperti itu ya. Dan memang, tapi kalau bagi saya yang juga sangat penting adalah kemampuan menggambar. Menggambar itu adalah proses berpikir dan skill tangan ya, dan itu sangat-sangat bisa menolong dia itu diarahkan kemana. Itu juga salah satu yang mempercepat dia bisa diarahkan kemana, potensinya kemana gitu. Walaupun memang gambarnya tidak terlalu bagus, tetapi kita bisa mengarahkan lebih ke arah, sudah ada clue-nya juga gitu loh ya. Nah, memang kalau mama baca tulis, mereka juga kadang-kadang menulisnya juga agak lama kan ya mereka. Kemudian juga saya juga mau bilang bahwa potensi dan bakat itu bagi orang yang normal saja terkadang tidak muncul di usia awal ya, dia bisa kadang-kadang munculnya di usia dewasa, atau kadang-kadang sudah kepepet, atau kadang sudah PHK baru keluar, minat bakatnya juga bisa keluar. Jadi artinya orang normal saja bisa muncul tiba-tiba. Bagaimana dengan mereka juga, mereka bisa punya potensi seperti itu. Yang penting bagi saya sih di lembaga ini kan tidak berhenti, terus. Nah dari terus ini insya Allah pasti ketemu gitu, mereka punya titik di mana gitu. Walaupun memang perlu banget kita pupuk ya, perlu banget didukung dan perlu banget kita bantu terus gitu. Tapi insya Allah akan ketemu. Ya, terima kasih Bu Fariza. Mungkin ini Bu Fariza dan Pak Amran punya pengalaman menarik ya, bagaimana membina individu berkebutuhan khusus ya di Talenta Center, di Akademi Talenta Center. Kita melihat bahwa program yang diberikan itu bukan satu paket untuk bersama-sama, ya kan? Mereka dilihat secara individual. Itulah yang membedakan dari pendidikan tinggi lainnya untuk anak spesial. Nah, jadi kita bisa melihat misalnya contohnya adalah Habibie dengan kemampuannya sebagai di dalam prodi Kria dengan menggambar visualizer ya. Kemudian juga Habibie prodi desain grafis. Oh, desain grafis ya malah justru. Habibie desain grafis, terus kemudian Didi dengan visualizer ya. Nah, kemudian di Kria ya. Kemudian juga yang berbakat fotografi ya. Tadi juga Pak Amran menjelaskan bagaimana ternyata fotografi itu bukan hanya sebagai dia keahliannya memfoto ya, tapi ternyata fotografi itu bisa mengangkat, bisa menimbulkan minat yang lain gitu ya. Nah, silakan mungkin bisa dijelaskan bagaimana spesifikasi dari bagaimana cara menggali bakat yang sesungguhnya dari anak-anak spesial ini. Oke, siapa dulu? Saya dulu Bu. Boleh, silakan. Oke, pengalaman saya bicara masalah pengalaman aja, pengalaman dari Talenta Academy ini. Saya melihat memang selain saya percaya sekali ketika peran orang tua itu sangat berperan sekali terhadap perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus ini, dan dan luar biasanya orang tua ini memberikan kepercayaan kepada Talenta itu luar biasa sekali ya. Dan ketika saya melihat Talenta itu
guru-gurunya itu memang apa ya, bekerja dengan secara teamwork, sehingga ada komunikasi terhadap kita saling berdiskusi, dan akhirnya kita bisa menentukan bahwa ini anak punya potensi di sini dengan analisa-analisa tertentu. Nah, itu yang membuat saya menjadi tertarik. Nah, akhirnya dari situ saya mencoba untuk menggunakan fotografi sebagai alat komunikasi saya terhadap anak ini, gitu loh. Terhadap saya menyebutnya mahasiswa ya, saya menyebut mahasiswa ini, gitu. Jadi saya melihat ada beberapa mahasiswa yang buat saya cukup punya potensi yang luar biasa. Ada beberapa nama kayak Gita, terus kayak Didi, Habibi, luar biasa. Bahkan saya malah senang sekali ketika ada mahasiswa yang sudah berani berkomunikasi dengan saya, dengan dia menelpon gitu, menanyakan tugasnya. Wah, buat saya wow, luar biasa sekali ya gitu. Ya, rasanya udah kayak ini ya, udah kayak mahasiswa beneran gitu loh. Tapi buat saya memang ini adalah mahasiswa yang luar biasa. Jadi saya melihat ketika saya masuk di kelas memberikan materi itu, paling tidak sore atau malamnya mereka ada beberapa tuh yang memberikan laporan gitu kan. Saya udah menyelesaikan tugasnya dan segala macam. Di situ saya merasa bahwa oh bagus ya. Nah, ketika mereka memberikan tugas, di situ saya langsung bertanya dengan pertanyaan yang lain, kayak kamu sebenarnya suka ini nggak sih gitu loh. Kamu kenapa foto ini, kenapa foto itu. Nah, dari situ saya mencoba menganalisa. Nah, hasil analisa saya juga diskusikan ke prodinya, Buning umpamanya, atau ke guru-guru yang dosen-dosen yang secara pertemuannya sangat intens sekali dengan anak-anak, sehingga disitulah terjadi satu bentuk komunikasi yang baik. Nah, di situ metodenya yang saya lakukan. Demikian Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Amran. Mungkin bisa ditambahkan Ibu Fariza? Halo? Ibu Fariza tadi? Mohon maaf, ini tadi ada kepental ya? Teknis, sinyalnya mati. Baik, kalau bagi saya memang dari pelajaran yang anak bisa melalui mekanisme penerimaan yang mungkin sudah ditentukan oleh Akademi Talita Center, tetapi di dalam pembelajarannya tentu di Prodi Kriya itu memang membutuhkan seperti tadi saya katakan ketekunan, kerapihan, kelenturan dalam berkarya dan sebagainya. Nah, tetapi memang yang menarik adalah di semester pertama itu memang banyak belajar yang sudah tadi saya katakan adalah menggambar. Nah, menggambar ini menurut saya sangat membantu untuk menunjukkan kemampuan dia gitu. Walaupun gambarnya masih coret-coret atau sebagainya, itu bisa menunjukkan skillnya, kemampuan dia, kekuatan tangannya seperti apa. Nah, nanti ketika sudah masuk ke materi pelajaran yang kriya sebenarnya itu akan lebih mudah kita untuk mengarahkannya. Seperti misalnya saya melihat punya kasus itu Gita ya. Gita di semester pertama saya melihat tangannya tidak terlalu kuat begitu ya, tidak terlalu kuat. Tetapi memang mungkin karena pembiasaan kita banyak memberikan tugas dan sebagainya, dan kebetulan dia punya kemampuan di bidang boga yang sangat baik ya, seperti tadi Bapak Ibu bisa lihat produk yogurt susunya, produk yogurtnya dia lakukan, dan dia memang ternyata sudah aktif sekali di dapur. Itu membuat saya menjadi optimis bahwa dia sebetulnya bisa untuk menguatkan tangannya itu, dan terbukti di ujian UTS yang saya berikan kemarin. Saya
terkejut sudah sudah ada kekuatan perkembangan yang lebih bagus lagi gitu. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan memang dengan pembelajaran yang diberikan itu, walaupun tidak punya potensi bakat, tapi bisa terlihat, lama-lama akan terlihat gitu. Dan bagi saya akan lebih mudah untuk mengarahkan apabila ada bukti bahwa dia gambarnya seperti ini gitu. Ya. Saya kira begitu. Ya, jadi anak-anak atau individu berkebutuhan khusus yang masuk Talenta Center bukan hanya anak autism ya. Seperti Gita tadi adalah anak dengan retardasi mental yang berat sebenarnya ya. Kalau dilihatnya dari kemandiriannya juga bermasalah, dan banyak komorbid lain bukan hanya retardasi mental. Tapi ternyata dengan di Talenta Center itu kita luar biasa ya perkembangannya ya. Jadi Gita sekarang ini bisa mandiri, benar-benar dilihat bukan hanya produk yang dihasilkan tapi kemandirian dia. Dia juga bukan hanya produk tapi dia mampu untuk menjual produknya. Dan ternyata Pak Amran juga mengatakan bahwa Gita itu dalam seni fotografi juga mempunyai kemampuan ya. Nah, itu tidak disangka-sangka. Jadi saya mungkin apresiasi sekali kepada para dosen yang dengan sabar ya, dan juga pendamping yang akhirnya anak-anak kita yang kelihatannya tadi nggak bisa apa-apa, kita pesimis, itu ternyata mempunyai kelebihan yang luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan ya, cukup banyak pertanyaan. Langkah awal apa saja, ini tadi ya, langkah awal apa saja yang perlu kita kenalkan kepada anak dalam proses belajar fotografi untuk siswa autism nonverbal? Mungkin Pak Amran ya bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari Makassar nih, dari SLB Negeri Makassar. Itu pertanyaannya hampir sama. Ya. Bagaimana dengan intinya dari pertanyaan ini kan bagaimana menyikapi atau dari jenjang tertentu ketika selama bersekolah siswa tidak pernah mengikuti kegiatan fotografi, apakah kemungkinan keterlambatan belajar dari semesternya? Kemungkinan itu pasti ada, ya. Terus tapi di sini karena adanya pendekatan secara persuasif dari pengajar, saya juga dibantu oleh tim pengajar yang juga di Talenta ya. Jadi artinya memang tim pengajarnya luar biasa. Saya merasa terbantu. Akhirnya saya bisa mengenali karakter satu-satu. Intinya adalah dalam mempelajari fotografi itu goals-nya dulu. Goals-nya adalah apa? Mereka memahami tentang konsep framing umpamanya. Nah, konsep framing itu kita analisa dari seni melihat apa yang mereka lihat, lalu kita mencoba meminta mereka untuk memotret apa yang mereka lihat. Kalau di kita, saya menyebutnya istilahnya dengan miksang. Miksang itu sebenarnya dari bahasa, ada teorinya sebenarnya dalam fotografi namanya miksang. Teori fotografi itu sebenarnya dari seorang biku dari Tibet ya. Dia memperkenalkan the sense of visual gitu. Jadi seninya rasa untuk melihat apa yang mereka lihat, lalu mereka ambil gambarnya dengan kameranya, lalu pengajar atau saya terutama, saya akan menanyakan kenapa gambar ini yang diambil. Nah, di situ ada satu bentuk komunikasi. Memang agak sulit di awalnya karena belum tentu mereka mau berbicara dan segala macam. Tapi karena lagi-lagi saya dimotivasi oleh para guru-guru yang hebat, akhirnya saya bisa pelan-pelan saya bisa berkomunikasi dengan anak-anak ini. Dan akhirnya mereka juga sudah mulai berani untuk berbicara, menjelaskan apa yang mereka ambil. Seperti itu. Jadi sekali lagi yang kesimpulannya adalah dari dua pertanyaan ini, kita tentukan goals-nya dulu, lalu habis itu baru kita tentukan metode yang tepat untuk anak-anak ini. Nah, bagaimana dengan autism yang nonverbal? Artinya nonverbal itu berarti tidak bisa bicara ya, gitu loh. Yeah. Nah, artinya saya yakin ada satu bentuk isyarat-isyarat tertentu yang bisa dibaca oleh pengajar ketika mereka bisa mau memotret. Ibaratnya gini, ketika mereka mau mengambil kamera dan mau memotret, mau shutter button rilis kamera, itu buat saya sudah sangat luar biasa. Apalagi mau mengarahkan kameranya itu artinya sudah
anak ini sudah mau berkomunikasi dengan kita. Paling tidak seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Amran. Ini ada pertanyaan dari Ibu Antriani dari Sekolah Alam Purwakarta bahwa anak berkebutuhan khusus dengan berbeda diagnosis, berbeda juga capaiannya. Apakah kurikulum yang dilakukan seperti tadi dijelaskan setiap semesternya disesuaikan dengan capaian masing-masing atau semua disamakan? Nah, jika semua disamakan, apakah dengan pendampingan khusus atau bagaimana? Mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Mungkin Bu Fariza bisa menjelaskan. Baik, di semester pertama kan memang diberikan materi secara umum ya, kemudian memang untuk masuk ke penjurusan, memang itu kan ada mekanismenya tertentu, pasti sudah ada atas pertimbangan dari semua ahli. Kemudian setelah masuk ke penjurusan tersebut, memang kita akan tetap memberikan materi itu sesuai dengan kurikulum. Namun begitu kami tidak sama sekali menghilangkan kemampuan yang mereka miliki. Seperti misalnya di kasus Didi itu sebetulnya mempunyai kemampuan gambar juga, yang seperti tadi Dr. Susi bilang. Namun kemampuan gambarnya itu, potensi gambarnya itu dia hanya satu objek tersebut itu. Nah, ini bisa kita aplikasikan kepada materi-materi kriya yang lain gitu. Ketika misalnya kriya itu harus membatik ataupun menggambar di material tertentu gitu ya. Nah, itu kemampuan itu kita ambil. Kita anjak dia untuk tetap pada hal-hal yang dia sukai. Jadi dia tetap bisa berkembang dengan potensinya dia, tetapi dengan kendaraan yang berbeda-beda. Nah, itu juga yang menurut saya mudah-mudahan itu akan memperkaya kemampuan dia. Jadi artinya begini, seorang anak tidak akan berkembang kalau dia cuman di situ-situ aja. Artinya dia tidak mendapatkan pendidikan di talenta atau bagaimana, ya dia akan di rumah hanya gambar itu aja. Mungkin kalau orang tuanya tidak memperhatikan atau lingkungan tidak memperhatikan, dia hanya bisa itu saja. Tetapi di sini di talenta kita tidak menghilangkan kemampuan dia karena semata-mata dia ada di prodi kriya atau di desain grafis, tetapi dengan kemampuan dia miliki, kita tambah dengan memang beban prodi yang sudah dia dapatkan. Mudah-mudahan kemampuan gambarnya itu menjadi lebih meningkat, gitu. Bisa diaplikasikan di mana-mana, bisa dipakai di mana-mana, dan bisa tentunya dijual. Kira-kira begitu. Ya, jadi mungkin saya tambahkan kalau misalnya di Akademi Talenta itu untuk setiap anak tuh sangat individual. Jadi kemampuan per anak ya, Bu Fariza dan Pak Amran ya. Jadi setiap anak itu dibicarakan kemampuannya mana yang akan dikembangkan itu tiap semester. Sampai akhirnya pada semester 3 ini sudah lebih menjurus ya, Bu Fariza ya, Pak Amran, dan ini sudah menjurus sekali di mana bidang-bidang yang mereka tekuni dan mereka memang minat sekali di bidang itu. Jadi tidak seperti pembelajaran ketika mereka SMA atau di reguler ya. Jadi misalnya mereka inklusi tapi tidak seperti itu. Tapi memang ini khusus gitulah. Jadi setiap anak memang kemampuannya nanti akan diikuti sesuai dengan bidang yang diminati. Nah, sehingga itu menjadi produk ya, jadi produk yang memang untuk karyanya, untuk bekal untuk kemandiriannya. Mungkin ini saya ada pertanyaan ya. Jadi untuk BLK Talenta Center dari usia berapa sudah bisa ikut pelatihan? Nah, kalau BLK sebenarnya mungkin saya jawab aja ya, karena untuk waktunya ini sudah mepet. Kalau untuk BLK sebenarnya mereka bisa ikut tadi dari umur 17 tahun ya. 17 tahun mereka sudah bisa masuk. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada kepala dari Akademi Talenta Center yaitu Ibu Ning. Silakan nanti menchat langsung. Kemudian apakah anak berkebutuhan khusus bisa kembali normal pada umumnya? Ya tentu saja ini kita harus paham bahwa kita melihat sebatas mana kebutuhan khususnya. Ya, jadi kalau misalnya dibilang kembali normal ya wallahu alam. Ya, jadi semua penyakit bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita. Tapi kembali lagi kita melihat pada dasarnya adalah kita berusaha semaksimal mungkin.
Ya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan 17.16 ya, Ibu Fariza dan kemudian Pak Amran, mungkin ada sedikit penutup ya untuk para orang tua yang hadir di sini untuk memberikan motivasi ya. Silakan Pak Amran dimulai. Pak Amran dulu sekitar 1 menit aja. Bu Fariza juga 1 menit. Apa nih Bu? Ya. Kasih apa nih Bu? Penutup ya, motivasi ya untuk Bapak Ibu dan kemudian bagaimana untuk menghadapi putra-putrinya dan kemudian bagaimana Talenta Center di Akademi Talenta Center. Saya cuma apa ya, cuma bisa bilang bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini, individu berkebutuhan khusus ini adalah satu hal yang luar biasa, yang anugerah yang Tuhan berikan, dan apa ya, dan kita sebagai orang tua memang wajib untuk menjaganya dan memberikan yang terbaik buat anak-anak ini. Bahwa potensi itu sebenarnya potensi terhadap anak-anak ini sebenarnya bisa didapatkan. Kita bisa cari dan kita yakin, dan saya yakin bahwa setiap individu ini punya satu kelebihan yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh individu-individu yang lainnya yang mungkin kita anggap normal atau segala macamnya. Buat saya mereka ini adalah satu orang individu yang sangat luar biasa. Jadi selamat buat bapak-bapak, buat orang tua kalian luar biasa gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Amran. Mungkin dari Bu Fariza. Baik, kalau menurut saya begini, setiap anak itu kan spesial ya, Dok ya, spesial Ya. dan mereka pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan kelebihan anak tersebut adalah dengan selalu bersemangat mencari yang memang dia hebat di situ, dan salah satu memupuk supaya kehebatan itu terus menerus ya bergabung di tempat-tempat yang memang kondusif untuk berkembang lagi, kira-kira begitu. Jadi tetap semangat, tetap mencari peluang kita yang bisa eksis di mana, dan itu mudah-mudahan akan, kalau kita terus-menerus pasti kita akan mencapai hasil yang maksimal daripada kita cuma diem aja, kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih kepada para pembicara yang hebat-hebat ya. Dan sharing hari ini mungkin sangat bermanfaat, dan saya apresiasi sekali kepada para pembicara dan kemudian para orang tua yang hadir yang tentu saja mempunyai harapan yang sangat besar kepada putra-putrinya dan juga kepada murid-muridnya tentu saja, karena dari peserta yang hadir di sini banyak juga guru di sekolah-sekolah SLB atau sekolah alam. Saya sebagai moderator undur diri dan menyampaikan kepada Bapak Ibu, silakan untuk mengontak jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan mengontak kepala koordinator dari Akademi Talenta Center. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya tambahkan Dok untuk promosi untuk bagi Ibu dan Bapak yang ingin memasukkan putra dan putrinya ke Akademi Talenta Center. Untuk ayah dan bunda atau ibu dan bapak apabila ingin memasukkan putra dan putrinya ke Akademi Talenta Center pada bulan Desember sampai Januari 2021 terdapat free biaya pendaftaran sebesar 500.000 dan diskon 10% untuk DPP atau uang pangkal. Lalu ada diskon 50% biaya pendaftaran yang mendaftar di bulan Februari dan Maret 2021, serta ada voucher OVO sebesar 150.000 bagi peserta open house yang berhasil membawa masuk calon mahasiswa ke Akademi Talenta Center dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, serta barang anak-anak mahasiswa Akademi Talenta Center yang akan dijual bisa ayah dan bunda serta ibu dan bapak membeli atau memesan
langsung di Tokopedia kita, yaitu di Talenta Mart, atau bisa langsung follow serta atau di subscribe. Baik, untuk info pendaftarannya bisa kami tunggu kehadiran Ibu dan Bapak di Kampus Akademi Talenta Center, yaitu di Ruko Mutiara Bekasi Center, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Blok 6 dan 7, Bekasi Kota, dengan nomor telepon 021 888 56 183 atau di nomor handphone 081 77 94 25 090. Baik, telah sampailah di akhir dan di penghujung acara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Susi, untuk Pak Amran dan Bu Deris yang telah mengisi pada kegiatan hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini membawa manfaat untuk anak-anak kita kelak di kedepannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya silakan para ibu dan bapak membuka kamera untuk berfoto bersama. Oke, saya pandu ya ibu dan bapak untuk foto bersamanya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya Ibu dan Bapak ya. 1, 2, 3. Baik, terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih untuk kehadiran Ibu dan Bapak untuk acara kami. Insya Allah akan bertemu lagi di acara berikutnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin undur diri ya. Iya dong. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak Amran, Bu Deris, dan segenap Ibu dan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Makasih Bu Ica. Assalamualaikum. Sama-sama Ma.